Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan semoga Anda mengalami sukacita, baik umat yang hadir di gereja ini maupun umat yang masih mengikuti misa secara online di rumah. Tentu kita mungkin sudah biasa dengan istilah new normal. Mungkin dirasa tidak lagi new normal, tetapi sudah menjadi bagian dari diri kita. Spontan kita mau keluar rumah pakai masker. Ya, lama-kelamaan segala sesuatu menjadi bagian dari kesadaran kita. Bagi saya, new normal yang saya biasakan akhirnya menjadi biasa, yaitu membaca tanpa kacamata. Ya, dan lumayan berhasil. Ya. Ini artinya tadinya kagok segala macam, tapi lama-kelamaan menjadi biasa. Ya. Tetapi catatannya adalah tetap kita waspada. Ini jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi kita menyimak kisah Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang membuat Yesus mengadakan mukjizat? Di sini dalam bacaan tadi disebut Yesus tergerak oleh belas kasih. Ini yang menjadi kunci bagaimana mukjizat itu terjadi. Ya, belas kasih. Nah, kalau kita membaca sebelumnya, ya, bahwa Yesus pertama mendengar berita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis. Bisa dibayangkan secara psikologis, secara perasaan, Yesus sebagai manusia, ia pasti mengalami sedih. Dan yang kedua, ia pun pasti merasa terancam mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis. Jadi ini suasana yang Yesus sebenarnya rasakan. Ya, ia mengalami kesedihan dan juga mengalami suatu mungkin kekhawatiran, kecemasan sebagai manusia karena mendengar berita pembunuhan. Yang kedua, dijelaskan tadi dalam Injil bahwa Yesus sebenarnya bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Kira-kira mau apa? Yesus mau istirahat dan juga mungkin mau berdoa. Ya. Mungkin Yesus capek, lelah, ingin istirahat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika melihat orang banyak, tergeraklah ia oleh belas kasihannya. Ya. Ia mengesampingkan situasi batin yang sedang sedih, yang sedang cemas. Ia mengabaikan situasi dirinya yang lelah. Ia membiarkan dirinya untuk melanjutkan pelayanan. Ya. Jadi ini mukjizat itu, ya, terjadi dilatar belakangi oleh situasi yang demikian. Ternyata belas kasih inilah yang menjadi kuncinya. Yesus menyembuhkan yang sakit. Ya, jadi setelah tergerak oleh belas kasih, Yesus menyembuhkan orang sakit. Karena belas kasih ini, ya, kesembuhan terjadi. Lalu yang kedua, baru menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Disebut kurang lebih 5.000 laki-laki yang ikut makan tersebut. Ya, jadi belum anak-anak dan para perempuan. Dengan demikian, nilai belas kasih semuanya akan menjadi berkelimpahan. Tidak ada orang yang berkekurangan. Karena belas kasih semua menjadi berkecukupan. Ini idealitas, suatu cita-cita, ya,
ideal yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan ini. Kalau semua orang menaruh belas kasih, tidak akan ada orang yang kelaparan. Ini kita jangan hanya terpaku pada musisatnya saja, tetapi kita sebagai orang beriman hendaknya belajar bagaimana musisat itu dapat terjadi. Ada peristiwa mau berkorban diri. Ya, jadi sekali lagi tadi Yesus sungguh mengesampingkan situasi batinnya yang cemas dan sedih mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis. Ia mengesampingkan dirinya yang lelah, tetapi ia sungguh mau peduli dengan orang banyak. Ini berbanding terbalik dengan para murid. Ya, para murid tadi kita simak, mereka meminta kepada Yesus, tolong suruh orang-orang ini pergi untuk mencari makan. Ya. Jadi para murid sama sekali tidak tergerak hatinya. Bahkan menyuruh, ya, meminta Yesus supaya menyuruh orang-orang itu pergi. Lalu ketika Yesus bertanya, adakah sesuatu pada kalian? Jawaban mereka adalah, yang ada pada kami hanya, ya, ini menentukan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini orang yang tidak punya belas kasih dan tentunya tidak bersyukur. Ya, rezeki yang ada ini hanya dikatakan hanya, ya, hanya 5 roti dan 2 ikan. Betapa tidak bersyukur mereka atas apa yang ada. Karena apa? Tidak ada belas kasih. Maka belas kasih ini luar biasa, akan membawa dampak yang luar biasa. Bersyukur dan bersukacita dengan apa yang ada. Lalu tidak akan pelit, tetapi akan bermurah hati. Bukankah belas kasih adalah identitas dari Allah sendiri? Kita yang mengimani Allah, kita yang mengimani Kristus, hendaknya belas kasih ini menjadi nilai utama dalam cara hidup. Ya, bahasa universal adalah cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mencoba untuk keluar dari diri sendiri. Tidak fokus hanya pada diri sendiri. Kita yang mungkin suka terjebak dengan keluh kesah karena rezeki yang kita anggap sedikit. Kita yang terus-menerus merasa kekurangan walaupun sudah banyak rezeki, kita merasa terus-menerus ingin menggapai itu dan kita lupa untuk bermurah hati. Kalau demikian, tidak ada faedahnya. Dalam bacaan pertama, Yesaya mengingatkan, untuk apa kalian, ya, membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membawa faedah, tidak membawa untuk kehidupan kekal. Mari sekali lagi kita beranjak dari diri kita sendiri. Tumbuhkanlah belas kasih, maka apapun yang kita harapkan, kita dambakan akan terwujud. Termasuk sakit penyakit diri yang ada dalam diri kita juga. Kalau kita sungguh memiliki belas kasih, maka kesembuhan itu akan terjadi. Ingat, karena belas kasih Yesus menyembuhkan orang sakit. Maka karena belas kasih itu juga yang kita miliki, segala sakit penyakit kita akan disembuhkan. Kita yakini ini karena belas kasih membuat segala sesuatu bisa terjadi. Mari kita sekali lagi sungguh mau terbuka hati akan sabda Tuhan, dan terlebih dalam cara hidup kita, kita membuka diri untuk
berbelas kasih kepada sesama. Amin. Halo teman-teman OMK semua, jangan lupa di like, di komen, dan di